34 pendengar. Kembali kami hadirkan Bogor pagi ini. Kali ini kita sudah memasuki segmen Mutiara Pagi yang akan menyajikan kajian interaktif bersama dengan narasumber yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tidak terasa memang suasana Idul Adha sudah mulai terasa ya. Saudara-saudara kita sebagian besar juga sudah mulai berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dan untuk kita yang berada di tanah air, salah satu syiar yang paling dinanti tentu saja adalah ibadah kurban. Dan sudahkah Anda tahu syarat hewan yang sah atau bagaimana pembagian daging yang sesuai sunnah? Dan jangan sampai niat baik kita ini terkendala karena kurangnya ilmu. Dan pagi ini telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Ustaz Mahfud Hidayat yang akan mengupas tuntas tema fikih kurban. Dan langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustaz Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah siap dengan materinya tentu saja ya. Dan untuk Anda pendengar, saya undang untuk mengirimkan atensinya, pertanyaan yang bisa disampaikan melalui WhatsApp kami 0815 kali 4200, atau untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi dari digital bisa langsung menuju fitur live chatnya di aplikasi. Bentar, untuk Pak Ustadz silakan untuk memaparkan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana di dalamnya ada syariat kurban. Ini merupakan bagian penting dalam sejarah Islam, bahwa kurban itu memiliki makna yang luar biasa. Tidak hanya makna secara individu, tapi juga secara sosial. Bahkan kurban ini membagi sekaligus ibadah kita yang kadang-kadang lebih mementingkan ya secara vertikal saja, sementara ada bagian lain dalam ibadah kita, yaitu kepedulian terhadap sesama, berbagi ya, dan ini diwujudkan dalam ibadah kurban. Itu mencakup dua dimensi atau dua sisi ibadah tersebut. Hadirin jamaah yang berbahagia, kurban secara bahasa itu adalah mendekat, dari qoruba, mendekat, atau ibadah kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam fikih diistilahkan juga dengan udhiyah, yaitu penyembelihan hewan ternak tertentu ya, yang dilakukan pada saat hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu dan berkurbanlah. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ada dua perintah di sini, salat dan kurban. Kedua-duanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita harus mengetahui, karena merupakan ibadah, harus mengetahui bagaimana tata cara ibadah ini kita lakukan. Bahkan tidak sedikit orang yang sudah memesan, sudah membeli bahkan hewan kurban yang nanti akan dikurbankannya. Tentu dalam hal ini pertama kita harus mengetahui hukum kurban itu sendiri dan siapa saja ya yang dianjurkan. Menurut jumhur ulama, kurban hukumnya adalah sunnah. Meskipun ada
ulama madhab Hanafi atau Hanafiyah menghukuminya sebagai suatu kewajiban bagi yang mampu. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan, falam yudhahi, fala yaqribanna musallana." Siapa yang menemukan keluasan rizki, walam yudhahi, dan dia tidak berkurban, mampu namun tidak berkurban, fala yaqribanna musallana, maka jangan mendekati tempat ibadah kami. Ini artinya saking pentingnya ibadah kurban, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kurban ini sebagai parameter ketakwaan dalam surah Al-Hajj, ya, di ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Nah, hadirin para pendengar semuanya, tentunya ya bagi orang yang mampu sekaligus pada saat hari raya, mampu dalam arti kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi untuk dirinya, keluarganya, dan masih ada yang tersisa atau masih ada kelebihan dan itu cukup, maka sangat dianjurkan untuk membeli atau menyembelih hewan kurban. Berikutnya adalah bagaimana syarat hewan yang akan dikurbankan. Tentu harus sehat, harus senantiasa kurban itu adalah yang terbaik. Jangan sampai kurban dipilih dari hewan yang kurus kering, yang tidak ada sumsumnya, dipilih yang cacat, misalkan yang pincang, yang buta, ya, sebelah misalnya. Kemudian yang itu tidak layak untuk dikurbankan, maka ulama menghukuminya tidak sah. Ya, jadi ada cacat dan itu nanti akan mengurangi kualitas daging, akan menjadikan termasuk beratnya juga akan sangat berkurang dengan sakitnya tersebut. Maka perlu kiranya diperhatikan kesehatannya, ya, kebugaran dan juga kualitas daging tersebut. Berikutnya adalah kapan hewan kurban itu disembelih. Tentu kurban beda dengan penyembelihan hewan biasa yang bisa kapan saja. Aturannya adalah yang pertama mulai Idul Adha atau 10 Zulhijjah, selesai orang-orang melaksanakan sholat Idul Adha di pagi hari. Itu mulai disembelih pada saat itu, sudah waktunya sampai kapan? Sampai hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. 3 hari setelah hari raya Idul Adha, ya, itu masih bisa disembelih hewan kurban. Di luar itu menjadi sembelihan biasa, sehingga kalau kita ingin mendapatkan keutamaan penyembelihan hewan kurban, yang mana setiap helai bulu yang ada dalam hewan itu menjadikan pahala dan juga nanti akan mengantarkan kita sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Nah, itu adalah dilaksanakan saat hari-hari pemotongan hewan kurban 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Dan tidak ada amalan yang paling Allah cintai pada hari raya atau pada hari kurban itu selain menyembelih hewan kurban. Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan, ya, ahabba ilallahi min ihraqid dam. Berikutnya etika atau tata cara saat memasuki Zulhijjah, sementara kita
ya sudah ada rencana untuk menyembelih hewan kurban. Ya, idza dakhalat al-ashr, kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, begitu besok misalnya bulan Zulhijjah sudah masuk, maka mulai besok itu kalau seseorang hendak berkurban, ya, wa arada ahadukum ayudhahi, maka saat itu fala ya'khudhu min sya'rihi wala min adfarihi, jangan mencukur rambut maupun memotong kuku. Nah, ini adalah etika yang bukan merupakan suatu kewajiban. Artinya tidak dilarang sebenarnya memotong rambut ataupun memotong, tapi sebaiknya untuk tidak melakukannya. Karena ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tidak memotong atau mencukur bulu-bulu dari hewan yang akan dikurbankan, karena semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaan pendapat ini bagi kita yang akan berkurban, hendaklah memperhatikan jangan sampai kita, ya, besoknya bulan Zulhijjah, ya sebaiknya hari ini kita potong, ya, supaya nanti tidak terlalu mengganggu saat menjalankan kesunahannya atau adab-adabannya. Masuk bulan Zulhijjah kita tidak memotong kuku ataupun tidak memotong rambut bagi yang hendak berkurban. Nah, ini mungkin sepintas tentang fikih kurban. Nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan secara interaktif. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Alif. Wallahu a'lam bishawab. Untuk Pak Ustadz, terima kasih, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kami di 0815 kali 4200, Pak Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu, ada Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kiai dan juga hostnya, serta pendengar setia Mutiara Pagi, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai akad atau niat kurban, Pak Ustadz, bagaimana cara yang benar pengucapannya agar tidak termasuk ke niat kurban nazar? Syukran atas jawabannya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab, Pak Ustadz. Ya, terima kasih dari Bapak Abdul Muhyi Curug Mekar terkait dengan niat kurban. Ya, kalau nazar itu artinya menjadi wajib. Kalau secara umum kurban adalah sunnah, sehingga nawaitul udhiyah sunnatan lillahi ta'ala, saya niat kurban sunnah karena Allah ta'ala, atau saya niat sunnah kurban karena Allah ta'ala. Ya, ini sehingga menjadikan kurban kita dihukumi sebagai sunnah. Ini dampaknya adalah kalau nadar itu wajib, sehingga saat penyembelihan hewannya itu kita yang kurban tidak boleh sedikit pun mencicipinya. Ya, sementara kalau yang hewan sunnah justru kita dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk mencicipi bagian dari yang dikurbankan tersebut. Jadi niatkan nawaitul udhiyah sunnatan lillahi ta'ala, atau nawaitu sunnatal udhiyah, saya niat sunnah kurban, atau saya niat kurban sunnah karena Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar ya. Selanjutnya kami sapa juga ada Pak Endi Supriyadi di Bojong Kidul Kemang. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kiai dan juga host, semoga senantiasa sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya, hikmah apa saja dari ibadah kurban yang kaitannya dengan takwa seseorang? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Endi Supriyadi di Bojong Kidul Kemang. Ini hikmah tentu masing-masing dari kita bisa jadi berbeda jawaban, karena hikmah ini adalah perenungan. Ada apa di balik pensyariatan kurban terkait dengan ketakwaan? Yang pertama tentunya, ya, ketakwaan itu adalah bentuk dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
ketaatan kita kepada Allah, dan Allah itu menyuruh hambanya ya tidak baik secara tidak hanya baik secara individu tapi juga harus baik secara sosial. Sehingga hikmah yang pertama adalah kepedulian sosial. Selain bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan hewan ternak ya, karena dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat waliyadkurullaha ya, agar mereka liyadkurusmallaha, agar mereka mengingat, menyebut nama-nama Allah, menyebut ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Dirasa syukur ya, sekaligus bukti syukur adalah diwujudkan dalam kepedulian sosial, dalam hal ini berbagi. Jadi orang yang berkurban adalah tidak hanya dia baik secara individu tapi juga secara sosial. Kemudian kaitannya dengan hikmah kurban adalah bagaimana dia bisa membunuh sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya, keserakahan, ego dan sebagainya. Dan kalau sudah dibunuh, sudah dikendalikan, sebagai buktinya apa? Buktinya tadi baik dengan sesama, tidak hanya kita ibadah khusyuk kepada Allah ya dengan ikhlas, tapi juga baik, dan secara sosial itu kita bermasyarakat dengan pergaulan yang baik, berbagi dan peduli. Wallahu a'lam. Baik, semoga menjawab juga pertanyaan dari Pak Andi Supriyadi. Masih ada lagi nih Pak Ustadz dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum. Maaf Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana kalau tiap tahun orang tua selalu dikasih dari putranya untuk berkurban? Bagaimana itu Pak Kiai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Silakan dijawab Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ibu Supriyati dari Sindang Barang. Hakikatnya bahwa orang itu saat menerima hewan atau menerima mentahannya uang untuk dibelikan hewan kurban, maka itu dia bisa mengatasnamakan dirinya. Artinya setiap tahun kurban itulah sebenarnya sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kurbannya tiap tahun. Ya, dohan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurban dengan 2 kambing yang mulus ya, yang bagus, yang baik, dan juga yang bertanduk keduanya. Nah, ini berarti apa? Kalau kita ada rizki dari manapun, apakah rezeki sendiri ataupun dari anak, pemberian anak, dan itu dalam waktu itu kita bisa digunakannya untuk berkurban, maka berkurbanlah. Jangan sampai melewatkan keutamaan di hari-hari kurban sementara kita mampu, kita tidak berkurban, berarti kita melepaskan diri dari keutamaan kurban tersebut. Jadi alhamdulillah hukumnya sah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tadi menjawab juga ya. Berarti hukumnya sah kalau misalnya memang seorang anak yang sering memberikan bukan jatah berarti ya, giliran berkurban untuk orang tuanya, begitu ya Pak Ustadz ya. Yeah. Kemudian yang terakhir ada dari Pak Onoy di Ciparigi. Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara Pagi. Izin bertanya kepada Pak Ustadz ya tentang makna Idul Adha dan juga kisah Nabi Ismail yang akan disembelih lalu digantikan hewan kurban. Sebenarnya apa makna utama dari peristiwa tersebut dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai niat serta ibadah kurban umat muslim? Pak Ustadz, silakan dijawab. Baik, terima kasih Bapak Onoy dari Ciparigi. Ini memang betul bahwa Idul Adha itu ada hubungannya erat dengan kurban, karena Id adalah
hari raya. Bisa juga Id itu artinya kembali. Adha itu berkurban. Jadi kembali kurban, memperingati kurban. Apa sih sebenarnya? Maknanya adalah setiap kali Idul Adha kita diingatkan tentang esensi kurban itu sendiri. Tentang sejarah kurban, tentang makna spiritual, sosial dari kurban. Kita ingat dalam sejarah manusia ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu sempat, ya, beliau itu lama tidak punya anak. Kemudian beliau dikenal sebagai orang yang dermawan, bahkan sangat dermawan. Sampai akhirnya beliau bilang, jangankan harta atau hewan ternak yang saya miliki, anak sekalipun kalau Allah yang menyuruh, saya rela untuk menyembelihnya. Maka begitu punya anak di usia yang sudah sangat lanjut, itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu melalui mimpi untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Dan itu sampai berkali-kali akhirnya diyakini perintah dari Allah. Maka dengan penuh keikhlasan Nabi Ibrahim pun, singkat cerita, langsung menjalankan perintah itu. Namun Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha tahu hambanya tidak menginginkan adanya pengorbanan atau penyembelihan berupa manusia. Maka digantilah wa fadainahu bidzibhin azim. Ya, kami menebusnya dengan dzibhin azim, gibas atau berupa kambing yang besar. Ya, Nabi Ismail pun selamat. Itu diganti dengan penyembelihan kambing. Nah, inilah sehingga kurban esensinya atau niatnya adalah sebagai ketundukan kita kepada Allah. Jangan sampai kita disetir atau dijadikan budak oleh harta, yang harusnya kita mengendalikan harta yang semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab juga pertanyaan dari Pak Ono di Ciparigi. Dan kali ini mungkin pertanyaannya dari saya nih Pak Ustadz ya. Kalau misalnya ada seseorang yang niat sekali ingin berkurban begitu ya, dan sudah ada uangnya begitu. Tapi di sisi lain ada juga ternyata punya, ini mungkin banyak orang yang sedang mengalaminya juga ya. Ada beberapa orang yang mungkin sedang mengalami mungkin cicilannya atau hutangnya ini ada yang belum lunas nih. Mana yang harus didahulukan? Membayar hutang dulu atau tetap berkurban karena tadi apa namanya masih ada uangnya, tapi jadi menjadi satu agenda khusus setiap tahunnya begitu, tahun sekali begitu. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Ta'lif ini sebenarnya menimpa banyak orang ya, seperti ini. Ya, ini pertanyaan yang mewakili kan kondisi pribadi bahwa kita ingin sekali untuk kurban mendapatkan keutamaannya. Tapi kalau uang yang ada ini dibelikan hewan kurban, bagaimana nanti dengan setoran yang itu merupakan kewajiban? Maka orang yang masih terikat dengan setoran, kalau dibayarkan untuk membeli hewan kurban tidak bisa setoran, maka dahulukan setoran atau cicilan. Nah, itu dahulukan karena itu merupakan kewajiban. Nah, baik itu kalau mau adalah menyisihkan. Setiap bulan disisihkan ya berapa, nanti setelah 1 tahun itu terlihat ada kelebihan dari yang disetorkan itu, laksanakan kurban lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz, dan tidak terasa memang kita sudah sampai di penghujung Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Sebelum kita berpisah, kami persilakan kembali Pak Ustadz untuk memberikan kesimpulan atau juga pesan penutup untuk para pendengar di rumah. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Ada sekitar 5 menit ya ke depan. Ya. Ini kurban ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hambanya. Bagi yang berkurban itu sangat bermanfaat untuk mereview keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah. Dia harus mengupdate setiap tahunnya dengan kurban ini adalah sejauh mana ya
Apakah dia lebih mementingkan hartanya, lebih mementingkan apa yang sudah diperolehnya, atau bahkan muncul kesombongan? Maka kurban ini menjadi bagian penting. Dia lebih mementingkan Allah daripada yang lainnya, dan dia tidak layak untuk menyombongkan karena semua adalah titipan dari Allah. Nah, begitu pula bagi orang yang tidak berkurban, atau khususnya orang-orang yang tidak mampu dalam hal ini ya di masyarakat, mereka mendapatkan perhatian yang mungkin setiap hari ya mereka ada di antaranya yang tidak pernah makan daging karena tidak mampu untuk membelinya. Maka saat Idul Adha ini mereka pun mendapatkan bagian dari daging, dan itulah bagaimana saat kurban ini distribusi sangat penting oleh panitia kepada mereka, khususnya orang-orang yang fakir miskin ya, mereka mendapatkan bagian. Begitu pula kebersamaan saat bagaimana panitia atau bagaimana masyarakat dengan bahu membahu, di situ ada gotong royong, kebersamaan. Maka hikmah-hikmah inilah yang dimunculkan setahun sekali ya. Dan Islam tentu saat Ramadan ada zakat fitrah, bahkan ada istilahnya zakat mal. Maka dengan kurban ini pun menumbuhkan kepedulian sosial bagian dari kita yang solih secara individu dan juga solih secara sosial. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat khususnya bagi kami yang menyampaikan dan untuk semua pendengar yang dimuliakan Allah. Idul Adha sebentar lagi, kita siapkan diri menyambut bulan Zulhijjah dengan banyak beramal solih, dan tentu kalau kita mampu kita berkurban lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak untuk Ustadz Mahfud Hidayat atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan pagi hari ini. Pokoknya sempurnakan ikhtiar, kuatkan tawakal pendengar. Semoga apa yang kami hadirkan pada pagi hari ini juga bermanfaat untuk Anda dan juga khususnya untuk saya pribadi. Dan demikian kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi untuk hari ini. Alif pamit dulu untuk edisi hari ini. Kita akan ketemu lagi seperti biasa di Mutiara Pagi edisi berikutnya. Pendengar, tetaplah bersama kami. Bogor Pagi ini akan segera kembali dengan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.